Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Rini di YouTube channel MIT Nurul Iman 2 pada pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Sebelumnya, Miss Rini ingin bertanya kabar teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman semua? Miss Rini yakin teman-teman semua dalam keadaan bersemangat untuk belajar. Dan insya Allah teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum mulai pelajaran, mari bersama kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk pada tema 7, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Tema 7 pembahasannya tentang perkembangan teknologi. Hari ini yang akan kita bahas tentang teknologi pangan. Materi kita hari ini di muatan bahasa Indonesia yaitu tentang menemukan kalimat utama dan gagasan pokok pada teks bacaan. Dalam menemukan kalimat utama dan gagasan pokok, kita perlu mencarinya atau menemukannya di dalam paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah terdiri dari beberapa kalimat. Ciri-ciri paragraf adalah kalimat pertama atau kata pertama menjorok ke dalam. Pada teks berikut ini ada berapa paragraf? Mari kita tentukan bersama-sama ya. Ciri-ciri paragraf adalah menjorok ke dalam. Pada paragraf pertama diawali dengan kata kebutuhan, lalu diakhiri dengan kata manusia. Pada paragraf kedua, tulisan menjorok ke dalamnya diawali dengan kata produk, diakhiri dengan kata pangan. Dan pada paragraf ketiga, diawali dengan kata produk dan diakhiri dengan kata ikan. Jadi pada teks bacaan berikut ini terdapat 3 paragraf. Selanjutnya kita akan mencari kalimat utama pada paragraf. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Ya, kalimat utama didukung oleh kalimat-kalimat pendukung. Jadi, kalimat utama berada di awal paragraf, tapi ada juga yang berada di akhir paragraf. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah isi atau inti dari pembahasan yang ada pada paragraf. Gagasan pokok berada pada kalimat utama. Sekali lagi, gagasan pokok berada pada kalimat utama. Sehingga dalam menentukan gagasan pokok, kita terlebih dahulu harus mencari kalimat utama. Selanjutnya, kita akan coba mencari kalimat utama dan gagasan pokok pada paragraf berikut ini. Di sini pada teks bacaan teknologi pangan, Miss Rini contohkan satu paragraf ya. Di paragraf yang pertama, kita akan menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Untuk menentukan kalimat utama, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu kalimat utama. Kita ulang kembali. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat ya teman-teman. Jadi di dalam teks atau pada paragraf yang pertama ini kita akan mencari kalimat. Mana kalimat utama pada paragraf yang pertama? Kita tentukan mana kalimat utamanya. Di sini bertuliskan kebutuhan
pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Setiap hari kita memerlukan bahan pangan. Bahan pangan artinya bahan makanan. Bahan pangan diperoleh dari produk-produk tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dibudidayakan sehingga dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, pada paragraf berikut ini, mana kalimat utama? Ya, mana kalimat utama pada paragraf berikut ini? Ya. Berarti kalimat utama adalah kalimat inti. Sedangkan sisanya adalah kalimat-kalimat pendukung. Nah, sudah ditemukan kalimat utamanya adalah kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Jadi pada paragraf ini sedang membahas tentang kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia, ya. Jadi kalimat utamanya adalah kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Sedangkan kalimat-kalimat yang lainnya pada paragraf ini adalah kalimat pendukung. Selanjutnya kita akan menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti atau isi dari pembahasan pada paragraf. Nah, kita cari pada paragraf-paragraf berikut ini. Ya, masih teman-teman ingat bahwa gagasan pokok itu ada pada kalimat utama. Nah, pada kalimat utama, mana gagasan pokoknya? Berdasarkan kalimat-kalimat yang kita baca pada paragraf 1, pembahasannya itu adalah tentang kebutuhan pangan. Nah, kita lengkapi. Pada kalimat utama, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Selanjutnya kita akan dapat menemukan gagasan pokok. Gagasan pokoknya yaitu kebutuhan pangan bagi manusia. Selanjutnya, Miss Rini akan mengajak teman-teman membaca teks tentang teknologi pangan, ya, yang berjudul Cara Membuat Tempe. Setelah ini akan ada pertanyaan. Oleh karena itu, kita baca teksnya dengan teliti ya. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, demikian teks bacaan tentang teknologi pangan, yaitu cara membuat tempe. Selanjutnya, kita bersama-sama akan mengerjakan soal. Jawabannya sudah tertera di sebelah kanan ya teman-teman. Bersama-sama kita temukan jawabannya. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui titik-titik pangan. Coba ada yang tahu jawabannya apa? Teknologi. Betul sekali. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Selanjutnya, bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam mana jawabannya? Ya, dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat
Ya, saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Titik-titik, tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Ya, jawabannya konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menemukan jawabannya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini tentang muatan bahasa Indonesia dalam menemukan kalimat utama dan gagasan pokok. Semoga teman-teman memahami materi yang hari ini Miss Rini sampaikan ya. Kita tutup pembelajaran dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.